Shalom jemaat yang diberkati oleh Tuhan, bertemu lagi kita di hari perhentian yang Tuhan berikan bagi kita. Ini merupakan minggu pertama di bulan November, di mana kita sedang mempersiapkan segala sesuatu. Satu bulan ini kita lewati, masuk bulan Desember lagi, dan kita akan mengakhiri tahun ini dengan pertolongan Tuhan. Karena itu mari dalam pemberitaan firman Tuhan pada pagi hari ini, kita akan persiapkan hati kita dan kita memberikan fokus kita, waktu kita untuk mendengar firman Tuhan. Saya harap bagi kita dimanapun kita akan mendengar firman Tuhan ini, mari arahkan hati dan pikiran kita kepada pemberitaan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk hari ini, di hari Sabat yang Engkau berikan bagi kami pada pagi hari ini lagi. Kami mau duduk dan mendengar pemberitaan firman-Mu. Allah Roh Kudus berkati, berikan kemampuan bagi kami untuk mengerti akan firman Tuhan yang kami baca, yang kami renungkan, dan hamba-Mu yang Engkau percayakan untuk menyampaikan firman-Mu. Berkati dan kendalikan melalui tuntunan Allah Roh Kudus. Kami sudah berdoa menyerahkan pemberitaan firman Tuhan ini dalam kuasa pimpinan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, haleluya. Amin. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan, pada pagi hari ini kita akan belajar akan firman Tuhan. Mari kita membuka firman Tuhan kita, Alkitab kita dalam Yosua pasal yang ketiga ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-7. Sekali lagi saya mengulanginya, pembacaan firman Tuhan kita dan mendasari khotbah kita, penyampaian firman Tuhan pada pagi hari ini dalam Yosua pasal yang ketiga ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-7. Mari membuka firman Tuhan pada pagi hari ini. Saya akan membacanya bagi kita. Yosua pasal yang ketiga ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-7, firman Tuhan berbunyi demikian. Yosua bangun pagi-pagi, lalu ia dan semua orang Israel berangkat dari Sitim, dan sampailah mereka ke sungai Yordan, maka bermalamlah mereka di sana sebelum menyeberang. Setelah lewat 3 hari, para pengatur pasukan dan menjalani seluruh perkemahan dan memberi perintah kepada bangsa itu, katanya, segera sesudah kamu melihat tabut perjanjian Tuhan Allahmu yang diangkat para imam yang memang suku Lewi, maka kamu harus juga berangkat dari tempatmu dan mengikutinya. Hanya antara dan tabut itu harus ada jarak kira-kira 2.000 hasta panjangnya. Janganlah mendekatnya, maksudnya supaya kamu mengetahui jalan yang harus kamu tempuh, sebab jalan itu belum pernah kamu lalui dahulu. Berkatalah Yosua kepada bangsa itu, kuduskanlah dirimu, sebab besok Tuhan akan melakukan perbuatan yang ajaib di antara kamu. Dan kepada para imam itu Yosua berkata demikian, angkatlah tabut perjanjian dan menyeberanglah di depan bangsa itu. Maka mereka mengangkat tabut perjanjian itu dan berjalan di depan bangsa itu. Dan Tuhan berfirman kepada Yosua, pada hari inilah aku mulai membesarkan namamu di mata seluruh orang Israel, supaya mereka tahu bahwa seperti dahulu aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Haleluya. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, judul atau tema kita pada pagi hari ini adalah Allah sanggup menolong kita. Sekali lagi, tema kita, firman Tuhan yang kita pelajari pada pagi hari ini adalah Allah sanggup menolong kita. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, merupakan kesempatan bagi kita. Dan fokus kita dalam bulan November ini adalah orang Kristen pemenang. Ini fokus kita. Dan tema minggu ini adalah Allah sanggup menolong kita. Itu sebabnya saya ingin mengajak kita memikirkan kembali. Kurang lebih mau hampir 2 tahun kita berada dalam kondisi pandemi COVID ini. Dan sampai hari ini pun masih ada warning bagi kita. Awasan bagi kita harus tetap prokes. Kita harus mengikuti aturan yang dianjurkan, baik itu pemerintah maupun lembaga gereja di mana kita berada hari ini. Saudara yang diberkati oleh Tuhan,
Jika bukan kebaikan Tuhan kepada kita, saya percaya hampir 2 tahun yang kita jalani, kita tidak bisa melewatinya. Justru karena kebaikan Tuhan, anugerah Tuhan yang luar biasa, pemeliharaan Tuhan yang luar biasa, kita bisa menjalaninya. Kita bisa melewati hari demi hari. Setahun kita lewati, masuk tahun kedua kita tetap menjalaninya seperti kebaikan Tuhan yang dari tahun yang lalu kita jalani. Memang ada beberapa peristiwa yang kita menjadikan kita mendengar, ada orang rekan mungkin kita dipanggil oleh Tuhan karena pandemi ini, karena virus ini. Tetapi kita bersyukur kita ada hari ini mendengar firman Tuhan bersama dengan keluarga kita. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, kita orang Kristen baru, saya katakan tadi, melewati masa-masa yang tidak menyenangkan. Saya percaya di tahun yang akan datang kita memasukinya, kebaikan Tuhan juga sama bagi kita. Dan virus COVID ini atau pandemik ini, kita tidak tahu sampai kapan. Bahkan kita mendengar berita di beberapa bagian negara yang lain pun tetap menggumulinya. Tapi satu hal bahwa Tuhan tetap menolong dan memelihara kita, itu yang harus kita imani dan percaya sampai hari ini. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, jika kita kembali melihat apa yang terjadi dengan kehidupan kita, dengan aktivitas kita, dan kita kembali melihat bagaimana kebaikan Tuhan kepada bangsa Israel. Saudara, ini luar biasa. Apa yang terjadi, apa yang mereka alami dalam perjalanan hidup mereka, dalam aktivitas mereka, ketika mereka dari Mesir menuju tanah perjanjian. Tuhan menolong mereka. Tuhan memberkati mereka. Saudara bayangkan, kita baru berjalan. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan, saya percaya ketika kita melihat kembali perjalanan bangsa Israel adalah perjalanan yang luar biasa. 40 tahun mereka berada di padang gurun. Kita baru mengalami ujian iman, saya katakan, Pak, pandemik ini baru menjalaninya 2 tahun ini. Tetapi bangsa Israel ketika mereka dibawa keluar oleh Allah dan dipimpin oleh Musa dan Yosua pada saat ini yang kita baca bagian firman Tuhan ini, mereka menjalani padang gurun yang luar biasa. 40 tahun mereka berada di sana. Kalau kita membaca Keluaran dan Bilangan, kita membacanya di sana. 40 tahun mereka tidak pernah mengganti kasut. Mereka tidak robek dalam perjalanan pemeliharaan pertolongan Tuhan. Ini luar biasa. Saudara yang berkati oleh Tuhan, bangsa Israel yang dipimpin oleh Musa, dikatakan, dan berlanjut kepada kepemimpinan Yosua. Ini luar biasa di sana. Kuasa Tuhan tetap kepada Musa. Tetapi ketika Musa sudah mati dan kepemimpinan dalam memimpin bangsa Israel itu menyeberangi sungai Yordan, dikatakan menuju tanah Kanaan yang dimana Tuhan menjanjikan itu kepada Abraham, Ishak dan Yakub, dan janji itu dan kepemimpinan itu kuasa Tuhan berlanjut kepada mereka. Tetapi apakah mereka tidak mengalami tantangan dalam perjalanan menuju tanah perjanjian itu? Oh, luar biasa tantangannya, saudara. Mari kita perhatikan bagian dikatakan bangsa Israel mengalami berbagai tantangan untuk menuju tanah perjanjian. Dan di dalam tantangan itu, pergumulan itu, masalah-masalah yang mereka hadapi dalam perjalanan di padang gurun itu pun, tangan Tuhan selalu menolong dan memimpin mereka. Tuhan ada di sana. Saudara, tantangan mereka adalah intimidasi dari bangsa Mesir. Ketika Musa membawa mereka keluar dan bangsa ini berhadapan dengan Laut Teberau, dikatakan di sana, mereka melihat tidak ada jalan. Tetapi mereka bertanya, apa yang harus kita lakukan? Mereka mengeluh kepada Musa. Musa katakan, lihatlah, perhatikanlah, bahwa tangan Tuhan yang memimpin engkau dari sana akan keluar, akan membawa engkau menyeberangi laut ini. Dan laut itu terbelah dengan kuasa Tuhan. Dan perkataan Tuhan itu terjadi, janji Tuhan itu memelihara luar biasa. Pertolongan Tuhan itu luar biasa. Dan dikatakan di sana, ketidakpuasan bangsa Israel di tantangannya. Secara personal, mereka tidak menyukai kepemimpinan Musa. Perjalanan mereka menuju tanah Kanaan itu pun, mereka tidak menyukai kepada Musa. Mereka dalam bagian firman Tuhan kalau kita membaca, apakah tidak ada tempat kuburan bagi kami sehingga kami mati di padang gurun ini? Itu perkataan mereka terhadap Musa. Dan juga dikatakan mengalami kelaparan, kehausan, dan tidak jelas masa depan mereka. Mereka kehausan. Tetapi di sana juga Tuhan menurunkan kuasa, menunjukkan kuasanya. Harus mengalami kekhawatiran untuk berperang melawan bangsa yang di sekitar yang mereka. Ada banyak tantangan. Dan ujian-ujian ini selama 40 tahun perjalanan mereka di padang gurun. Tetapi Tuhan tetap menolong mereka. Tuhan tetap memelihara mereka.
Jemaat yang diberkati oleh Tuhan. Pada saat bangsa Israel mengeluh dan mulai kurang percaya kepada Allah, dikatakan pernyataan dan janji Tuhan lagi pada mereka, Musa dan Yosua. Bawa dan pimpin. Yosua diteguhkan panggilannya dalam pasal 1 kalau kita membaca Yosua pasal 1 ayat 1 sampai dengan ayat 17 kita membaca di sana. Bahwa Tuhan katakan jangan gentar dan jangan takut bahwa engkau akan tetap dipelihara dan dilindungi dan engkau tetap menjadi seorang yang disegani oleh bangsa-bangsa di mana aku akan menolong memimpin engkau. Karena itu tetap dan teguhkanlah imanmu, percayamu, jangan goyah. Itu janji Tuhan kepada Yosua. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan. Allah telah berjanji kepada Musa dan Yosua bahwa selama bangsa Israel ini menaati segala perintah Allah, selama mereka akan tunduk kepada hukum perintah dan firman yang disampaikan kepada Musa dan Yosua disampaikan oleh Allah, maka bangsa Israel ditunduk kepada perintah dan hukum itu. Tuhan tetap bersama dengan mereka. Tuhan tetap memimpin mereka. Itu sebabnya Tuhan meminta kepada Yosua bahwa tidak ada cara lain untuk Allah selalu hadir, selalu bersama dengan mereka adalah mereka harus tunduk dan taat kepada firman Tuhan. Dan inilah yang disampaikan oleh Yosua. Terus, dan Yosua melihat. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, kalau kita membaca apa kata Tuhan, penyertaan Tuhan, bukti pernyataan dan Allah bersama dengan bangsa ini dan bersama dengan Musa dan Yosua pada saat itu adalah dikatakan kalau kita baca Keluaran pasal yang ke-13 ayat 21, firman Tuhan berbunyi demikian. Sekali, Keluaran pasal 13 ayat 21 berbunyi demikian. Tuhan berjalan di depan mereka pada siang hari dan tiang awan untuk menuntun mereka berjalan. Dan pada waktu malam dalam tiang api untuk menerangi mereka. Sehingga mereka dapat berjalan siang dan malam. Saudara bayangkan. Bukan hanya berjalan siang. Tapi siang malam bangsa Israel ini berjalan di padang gurun. Dan tiang awan dan tiang api itu menandakan bahwa Allah beserta mereka. Allah menolong mereka dalam kesulitan-kesulitan yang tantangan-tantangan yang mereka alami. Nehemia pasal yang ke-9 ayat 19 kalau kita membaca juga mengatakan di ayat 19, Nehemia 9 ayat 19, engkau tidak meninggalkan mereka di padang gurun karena kasih sayangmu yang besar. Tiang awan tidak berpindah dari atas mereka pada siang hari untuk memimpin mereka pada perjalanan. Begitu juga tiang api pada malam hari untuk menerangi apa yang mereka lalui. Saudara bayangkan, kebaikan Tuhan, pertolongan Tuhan, itu seperti saya katakan, Tuhan sanggup menolong kita sampai hari ini. Ebenezer, ini sampai di sini Tuhan tetap menolong kita sampai hari ini. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, apa yang membuat tantangan ini, apa yang membuat kehidupan janji Tuhan ini tidak bisa berjalan maksimal? Dikatakannya Allah tetap menepati janjinya kepada kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Pertolongannya kepada Musa, dia berjanji tetap memeliharanya. Saudara, mungkinkah ada pergumulan, pertolongan Tuhan dan bahkan kurang percaya? Inilah yang membuat, sekali lagi, pertolongan Tuhan itu tetap ada, hanya kita kurang mempercayai Tuhan dan kurang sabar menanti pertolongan Tuhan. Pergumulan hidup, masalah dan mungkin ujian iman juga Tuhan izinkan bagi kita alami hari ini. Tetapi kadang kita tidak sabar. Kadang kita berkata terlalu lama Tuhan menolong kita, membawa kita keluar dari pergumulan hidup ini. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan, bangsa Israel sepanjang perjalanan di padang gurun melihat banyak mujizat. Sepanjang perjalanan mereka di padang gurun begitu banyak melihat mujizat yang Tuhan lakukan. Dan mujizat itu, ada beberapa bagian mujizat yang saya katakan seperti ini. Dikatakan mujizat menyeberang sungai Teberau. Kalau kita membaca Keluaran pasal ayat 16, Tuhan memimpin mereka menyeberang dengan kuasa tangan yang kuasa memimpin mereka. Mereka tetap di mana mereka, ketika mereka ada pergumulan, ada tantangan, mereka kurang mempercayai, bahkan marah kepada Musa dan Yosua, bahkan mereka mengeluh, bahkan menggerutu kepada Tuhan, tidak menolong mereka. Tuhan tetap ada di sana menolong mereka. Sekalipun mereka berjalan, dikatakan dalam lembah kekelaman itulah, di padang gurun itu yang tidak menyenangkan bagi mereka. Siang malam berjalan. Bahkan Tuhan memberikan burung puyuh dan mana kepada mereka. Saudara kalau membaca Keluaran pasal 16 ayat 1 sampai 30,
Dikatakan kalau kita membaca pasal Keluaran 16 ayat 1 sampai 36, kita menemukan di sana selama 40 tahun dikatakan di sana bangsa Israel makan mana yang disediakan oleh Tuhan. Lihat cara Tuhan. Tuhan sanggup menolong kita. Mungkin cara Tuhan menolong kita tidak sama dengan cara Ia menolong bangsa Israel, karena waktu itu masanya adalah masa teokrasi. Allah memimpin langsung. Tuhan memberikan bangsa Israel air di Mariba. Ketika mereka haus dan di padang gurun, mereka mengeluh. Mereka berkata kepada Musa, apakah kami harus mati kehausan di tempat ini? Tuhan berfirman, Musa datang kepada Tuhan berdoa minta pertolongan Tuhan. Dan Tuhan katakan, kumpulkan bangsa itu, tunjukkan bahwa kuasa Tuhan tetap ada pada mereka. Melindungi dan perjanjiannya tidak pernah berubah menolong mereka. Dan Musa memukul gunung batu, dia kata, maka keluarlah air dan bangsa itu minum sepuas-puasnya. Saudara perhatikan kebaikan Tuhan, mujizat. Mujizat Tuhan dikatakan berikan kemenangan bagi bangsa Israel berperang melawan Bani Amalek. Kalau kita membaca dalam Keluaran 17 ayat 8 sampai 16. Ketika Musa mengangkat tangannya, maka Yosua memerangi Bani Amalek itu menang sampai matahari terbenam dan bangsa itu tetap menang dalam peperangan. Saudara, mujizat demi mujizat terjadi. Pernyataan Tuhan, perlindungan Tuhan tetap terjadi kepada bangsa Israel. Tetapi ketika mereka bergumul, ketika ada ujian iman, tantangan hidup bagi mereka, apa yang terjadi, saudara? Mereka mengeluh kepada Tuhan. Mereka tidak sabar tentang pertolongan Tuhan. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan. Ada banyak sekali mujizat Tuhan nyatakan bagi bangsa Israel. Ada banyak sekali bukti-bukti yang Tuhan nyatakan bahwa Tuhan menolong mereka, menempati janjinya kepada bangsa ini. Tetapi apa yang terjadi? Bangsa ini tetap keras kepala, tetap mengeraskan hati mereka, bahwa mereka tidak mempercayai bahwa Tuhan masih ada bersama dengan kita. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan, pertanyaannya bagi kita pada pagi hari ini adalah, bagaimana caranya supaya kuasa dan hadirat Allah atau tiang awan dan tiang api Allah itu selalu bersama dengan kita setiap hari. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan, sekali lagi saya mengulangi pertanyaan bagi kita pada pagi hari ini. Bagaimana caranya supaya kuasa dan hadirat Allah atau tiang awan dan tiang apinya Allah itu selalu bersama dengan kita setiap hari? Ini perlu kita renungkan. Bagaimana caranya supaya kuasa dan hadirat Allah atau tiang awan dan tiang apinya Tuhan itu selalu bersama dengan kita di setiap hari dan menjadi Allah memberikan pertolongan bagi kita. Yang pertama dikatakan di sana dari ayat yang ke Yosua 3 pasal yang ketiga ayat 5 dan ayat ke-7 saya menyimpulkannya. Di sana dikatakan bagaimana hadirat Allah itu dan kuasa Allah tiang awan dan tiang api Tuhan itu menolong kita dalam setiap kita beraktivitas. Yang pertama dikatakan kita harus berkomitmen untuk hidup kudus di hadapan Allah. Ini perlu. Yang pertama dikatakan kita harus berkomitmen untuk hidup kudus di hadapan Allah setiap hari. Dalam Yosua pasal yang ketiga ayat yang kelima ayat yang ke-7 saya akan membacanya bagi kita. Firman Tuhan berbunyi demikian. Ayat yang kelima, Yosua pasal 3 ayat kelima berbunyi demikian, berkatalah Yosua kepada bangsa itu, kuduskanlah dirimu sebab besok Tuhan akan melakukan perbuatan yang ajaib di antara kamu. Ayat yang ke-7. Dan Tuhan berfirman kepada Yosua, pada hari inilah aku mulai membesarkan namamu di mata seluruh bangsa atau orang Israel, supaya mereka tahu bahwa seperti dahulu aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Haleluya. Saudara dikatakan, kuduskanlah dirimu sebab besok Tuhan akan melakukan perbuatan yang ajaib di antara kamu. Dan mulai hari ini, seperti aku menyertai hambaku Musa, dan aku juga akan menyertai engkau mulai hari ini. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, janji firman Tuhan, pertolongan Tuhan terhadap bangsa ini pasti, dan itu pasti terjadi. Dan Allah berjanji memelihara mereka, melindungi mereka. Bahkan Tuhan katakan dengan persyaratan. Seluruh dikatakan kita harus berkomitmen untuk hidup kudus di hadapan Allah. Allah meminta supaya bangsa ini hidup kudus di hadapannya. Dan Yosua menyampaikan firman Tuhan. Lihat besok
Aku akan menyatakan perbuatan yang ajaib bagi kamu dan di antara bangsa ini. Bahwa aku menolong mereka, aku menyertai mereka, dan aku ada di sana bersama-sama dengan bangsa ini. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan. Allah sangat konsisten dan tidak pernah berubah berbicara tentang kekudusan. Allah menuntut mulai dari Abraham, Ishak, dan Yakub, bahkan dari Taman Eden pun Tuhan sudah mengingatkan manusia pertama diciptakan Adam dan Hawa mempertahankan kekudusan hidup dengan hubungan dengan Tuhan. Saudara diberkati oleh Tuhan, sejak Allah memanggil Abraham, ini selalu diingatkan. Keluar dari Ur Kasdim dan menuju tanah Kanaan, engkau harus taat melakukan semua hukum dan perintah yang disampaikan, firman disampaikan kepada Abraham. Dan itu disampaikan kepada keturunan-keturunannya, berbicara tentang kekudusan. Saudara yang diberkati oleh Tuhan. Tuhan menuntut agar bangsa Israel tetap kudus. Dan hal itu pun berlaku bagi kita hari ini. Tuhan menuntut kepada kita, jika kita ingin mau melihat mujizat Tuhan, tiang awan dan tiang api Tuhan itu menyertai kita kemanapun kita pergi. Bahkan kita ingin mencapai penghujung tahun ini pun kebaikan Tuhan itu. Kita mau melihat, kita berjalan di padang gurun yang Tuhan sediakan, siapkan bagi kita pada sepanjang tahun ini. Maka yang perlu adalah kita berusaha untuk tetap hidup kudus di hadapan Allah. Tetap mempertahankan kekudusan hidup kita di hadapan Tuhan. Itu sebabnya firman Tuhan berkata dalam Yosua pasal yang ketiga dan kelima, dikatakan di sana. Berkata Yosua kepada bangsa itu, kuduskanlah dirimu, sebab besok Tuhan akan melakukan perbuatan yang ajaib di antara kamu. Haleluya. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan. Tuhan sanggup menolong kita untuk melewati pergumulan hidup ini. Bisa jadi pergumulan hidup yang Tuhan beri izinkan itu kita alami adalah dikatakan, atau padang gurun yang kita jalani saat ini adalah padang gurunnya Tuhan untuk membuat kita semakin setia. Padang gurunnya Tuhan itu pun ada tiang awan dan tiang api yang Tuhan berikan bagi kita, bagi saya dan saudara dalam kita menjalani hidup ini. Saudara, mungkin tantangan pergumulan kita yang beberapa waktu sebelum pandemi COVID ini begitu melanda dunia, bahkan Indonesia termasuk saya dan saudara, gereja Tuhan pun terdampak dengan ini. Mungkin kita hanya sebebas-bebasnya beraktivitas, dan tanpa kita sadari, sekarang kita tahu, tidak ada yang bisa kita lakukan selain cara Tuhan menolong saya dan saudara dengan Tuhan, menolong kita melewatinya. Kalau bukan Tuhan hari ini, saya percaya kita tidak mencapai penghujung tahun ini. Itu sebabnya kebaikan Tuhan. Tuhan sanggup menolong kita. Hanya cara Tuhan itu berbeda. Cepatnya atau lambatnya pertolongan Tuhan itu cara Tuhan, bukan cara kita. Kadang kita tidak sabar. Kita kadang karena tidak bisa sabar menanti pertolongan Tuhan untuk membebaskan kita dari pergumulan hidup kita, tantangan hidup kita. Mungkin pergumulan keluarga, rumah tangga kita. Saudara ingat di sana, tiang awan Tuhan tempatkan di padang gurun. Tiang api juga ada di sana. Tetapi bangsa Israel itu bisa berjalan dari Mesir menuju tanah Kanaan. Dikatakan tanah perjanjian itu karena apa? Tuhan ada di sana menolong mereka. Hanya bangsa Israel waktu itu merasa bahwa Tuhan tidak lagi bersama dengan mereka. Bisa Tuhan tidak bersama dengan mereka, tidak menolong mereka. Karena apa? Karena mereka tidak menaati perintah Tuhan. Gurun, mereka berjalan di padang gurun, memuterin itu melewati padang gurunnya Tuhan. Mungkin hari ini padang gurun kita rumah tangga kita, padang gurun kita gereja kita, mungkin perlayanan di gereja kita, padang gurun yang Tuhan izinkan bisa jadi pekerjaan kita, padang gurun yang Tuhan izinkan mungkin anak-anak kita, bisa jadi suami atau istri kita sebagai padang gurun yang Tuhan izinkan kita melewatinya. Tapi ingat, Tuhan tetap menolong kita. Tuhan berjanji Dia memberikan tiang awan dan tiang api bagi kita, membuat kita melewatinya. Tuhan memberikan mujizatnya bagi saya dan saudara hari ini. Itu sebabnya firman Tuhan katakan, kuduskanlah dirimu hari ini, sebab Tuhan menyatakan perbuatan yang ajaib bagi kamu besok, dan besok, besok, dan besok, setiap hari. Dengan catatan, ada komitmen untuk hidup kudus di hadapan Tuhan. Sebab dikatakan, kita melihat ada padang gurun yang Tuhan berikan bagi kita. Masalah dan pergumulan hidup kita yang sangat-sangat luas yang harus kita jalani. Kita tidak tahu ujungnya sampai di kapan, di mana. Ketika kita melihat gurun itu, kita melihat pasir, gersang, panas,
Mungkin kita haus, kita lapar. Tetapi ketika kita haus dikatakan di Mariba, Tuhan menunjukkan kuasanya, Tuhan menurunkan, memberikan air dari atas, mengeluarkan air dari batu gunung. Ketika mereka kelaparan dikatakan lapar dan tidak ada makanan, Tuhan mengirimkan burung puyuh dan memberikan mana selama 40 tahun Tuhan memelihara bangsa itu. Bukankah Allah kita ini Allah yang hidup, Allah yang berkuasa, berdaulat untuk masa depan dan hari ini, juga untuk kita. Mengapa kita meragukan Tuhan? Mengatakan, oh tidak bisa, tidak ada jalan keluar. Betul menurut manusia, bagi Tuhan, sebagai manusia, satu tidak ada jalan. Bagi Tuhan, beribu-ribu cara jalan Tuhan berikan bagi kita. Jika kita mengimani firman Tuhan ini, perkataan firman Tuhan, dan kita hidupkan di dalam diri kita, kita akan melihat mujizat Tuhan di padang gurun yang kita jalani. Kita akan melihat tangan Tuhan menolong kita di padang gurun yang gersang, di mana kita beraktivitas hari ini. Di mana kita menjalani hari-hari dalam pekerjaan, dalam rumah tangga kita. Kita tidak tahu di tahun 2023 seperti apa. Kita tidak tahu, kita bukan bisa memprediksinya. Tetapi kita percaya bahwa Tuhan masih ada di sana dan menjamin masa depan hidup kita. Jika kita mengimani. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan. Ada banyak yang menyebabkan mengapa pertolongan Tuhan itu sepertinya, saya menggunakan tanda tanya, sepertinya terlambat bagi kita. Ada banyak hal penyebabnya. Yang pertama bisa jadi hidup kita tidak benar di hadapan Tuhan. Merasa mungkin kita rajin beribadah, kita rajin berdoa, membaca firman Tuhan berulang-ulang. Saya katakan ini belum tentu kita menjamin kita hidup kudus di hadapan Tuhan, karena kita melakukan rutinitas. Saudara bisa membaca Yesaya 59 ayat 1 dan 2 dikatakan, yang membuat tangan Tuhan tidak bisa menolong kita, memberi pertolongan bagi kita, memberikan kekuatan bagi kita, membebaskan kita, yang membuat kita tidak bisa di tangan Tuhan dan pendengaran Tuhan tidak bisa mendengar seruan kita, adalah apa? Kehidupan dosa, kehidupan kenajisan, hidup kita tercemar di hadapan Tuhan. Ini yang membuat Tuhan tidak menolong kita. Tuhan membiarkan kita dengan cara kita. Itu sebabnya Yesus katakan, kuduskanlah dirimu hari ini dan lihatlah perbuatan ajaib yang Tuhan nyatakan bagi kamu. Seberangi. Saudara, apa yang terjadi? Ketika para imam melangkah dikatakan menjalani, dan ketika para imam menyentuh, mengangkat tabut perjanjian dan kaki mereka menyentuh pinggir sungai Yordan, maka dengan kuasa Tuhan terbelahlah air itu dan laut itu, dan bangsa Israel bisa menyeberangi. Bukankah mujizat itu terjadi dulu dan hari ini bisa terjadi dalam kita? Kuasa yang sama diberikan bagi saya dan saudara hari ini. Jemaat yang berkati, hambatan saya katakan bisa jadi hidup kita tidak benar di hadapan Allah. Yesaya 59 ayat 1 dan 2. Bahkan dalam Yesaya 29 ayat 13 dikatakan bisa jadi yang membuat kita tidak melihat mujizat kuasa dan tiap awan, tiap api Tuhan itu menolong kita setiap hari di mana kita berada dalam pergumulan hidup keluarga dan pekerjaan kita adalah karena apa? Kita menjadi orang Kristen tidak original di hadapan Tuhan. Kita melakukan aktivitas ibadah kita, rutinitas ibadah kita. Tetapi tangan kita, kalau kita membaca Yesaya 29 ayat 13 dikatakan, tangan kita penuh kemunafikan. Cara beribadah kita melakukan ibadah rutinitas manusia, bukan sungguh-sungguh dia. Tapi tangan kita perlu darah. Saudara, mungkin dosa inilah yang membuat kita. Mungkin dosa masa lalu kita. Mungkin hari ini saya dan saudara datang ke gereja, datang mendengar firman Tuhan, tetapi hidup kita tidak benar di hadapan Tuhan. Jangan bermimpi, saya katakan. Tegas saya katakan. Jangan bermimpi kuasa Tuhan bekerja dengan diri kita. Kecuali kita bertobat. Kecuali kita sungguh-sungguh merendahkan hati diri dan hidup di hadapan Tuhan. Tuhan pulihkan di sana. Ada pemulihan secara pribadi dengan Tuhan. Baru kita bisa melihat tiang awan itu jelas. Tiang api itu jelas. Sekalipun kita berjalan di padang gurun ya Tuhan hari-hari akhir-akhir ini. Tangan Tuhan berjanji menolong, menopang, melindungi dan memberkati, membuat kita berjalan siang dan malam dalam padang gurunnya Tuhan. Kita tidak akan lelah. Bangsa Israel 40 tahun tidak mengganti kasutnya, tidak robek. Mereka tidak mengganti pakaian mereka. Karena Tuhan memelihara hidup mereka. Makanan, minuman, kebutuhan sehari-hari hidup. Yang Tuhan minta, pertahankan kekudusan hidup mereka di hadapan Tuhan. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan. Itu sebabnya Yosua mengajak kepada orang-orang Israel. Supaya mereka tetap hidup kudus di hadapan Tuhan. Dimanapun mereka berada. Bahkan Tuhan minta kepada Yosua, jangan gentar
Maka kalau kita membaca Yosua 24 kita menemukan ketika Yosua katakan, pilih pada hari ini, apakah engkau tetap beribadah kepada Allah nenek moyang kita atau kepada Allah bangsa-bangsa yang ada di sekitarmu. Tetapi aku dan seisi rumahku tetap percaya dan menyembah kepada Allah. Adakah jemaat Tuhan dimanapun ada hari ini mendengar firman Tuhan ini? Katakan, sekalipun pergumulan begitu banyak, padang gurunnya aku lalui pergumulan banyak, orang bisa meninggalkan Tuhan, tidak setia kepada Tuhan, aku dan seisi rumahku tetap menyembah kepada Tuhan. Adakah yang berkata seperti itu? Mari belajar dari Yosua. Lihat, mujizat demi mujizat. Kemuliaan Tuhan dinyatakan di mana Yosua memimpin keluarganya, bangsa ini melihat kebaikan Tuhan. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan. Saya mengulangi pertanyaan saya sekali lagi. Bagaimana caranya supaya kita bisa melihat dan hadirat Allah, tiang awan dan tiang api Tuhan itu selalu menolong, memberikan pertolongan bagi kita setiap hari. Bagian yang pertama tadi, kita harus berkomitmen untuk hidup kudus di hadapan Allah. Yang kedua dikatakan, kita harus berkomitmen untuk mengikuti perintah Allah. Kadang terjadi, kalau kita membaca ayat Yosua 1 ayat 18, Yosua pasal 3 ayat 3 sampai 4, dan ayat 9 sampai 10, saya menyimpulkannya, saya katakan sana. Kita harus berkomitmen untuk mengikuti perintah Tuhan. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan. Kadang kita mau berkomitmen hidup kudus di hadapan Tuhan. Kadang mau berkomitmen mengikuti Tuhan, tapi tidak mengikuti perintah Tuhan. Kadang ada anak Tuhan, sebagai orang Kristen, orang percaya, aktivitas rohaninya luar biasa. Kegiatan-kegiatan gerejawi tidak pernah absen. Tetapi kadang secara pribadi dia tidak tunduk kepada firman Tuhan. Dia tidak bertaat kepada firman. Kita bisa menemukan ketika ada masalah, kita mau lihat orang yang sungguh-sungguh setia kepada Tuhan, bukan tidak ada masalah, bukan tidak ada tantangan hidup, bukan tidak ada pergumulan. Tetapi orang yang sungguh-sungguh dengan Tuhan, ada tantangan ujian iman yang Tuhan izinkan di sana. Di sanalah yang menunjukkan kualitas iman percaya kepada Tuhan Yesus. Apakah dia bertahan? Apakah dia sanggup? Saudara, semakin orang ada pergumulan hidup sesungguhnya, dia harus semakin dekat dengan Tuhan, semakin mau minta hikmat kepada Tuhan, bukan semakin jauh meninggalkan Tuhan. Semakin engkau jauh dari Tuhan, semakin Tuhan membiarkan engkau dan iblis yang mengendalikan engkau. Jika roh Tuhan benar-benar ada dalam dirimu, maka roh iblis itu dikatakan iblis tidak ada. Kuasa iblis tidak akan lagi menyentuh kita. Tetapi kalau kita setengah-setengah, saya katakan tidak sungguh-sungguh, apapun sekarang keberadaan kita, Alkitab ada di depan kita. Kita mendengar firman Tuhan yang disampaikan oleh hari ini bagi kita. Tapi kalau kita tidak bertobat, tidak sungguh-sungguh melakukan perintah firman Tuhan, Tuhan akan membiarkan kita. Saudara, bukankah janji firman Tuhan ini kepada Musa dan Yosua? Tuhan katakan kepada Yosua, ini yang harus engkau pegang. Sampaikan kepada bangsa ini. Jika mereka sungguh-sungguh melakukan semua perintah dan hukum yang aku sampaikan kepada mereka, dan melakukan semua yang apa kau firmankan kepadamu hari ini, dan mereka sungguh-sungguh melakukannya, aku akan memberkati mereka. Aku akan bersama dengan mereka. Aku akan memelihara hidup dan keturunan mereka. Tetapi ingat, jika mereka melupakan dan meninggalkan penyembahan kepada Allah dan tidak sungguh-sungguh taat kepada firman Tuhan, aku akan membuang mereka dan menjadi budak, dan aku tidak akan lagi memperdulikan mereka. Saudara yang berkati oleh Tuhan, firman Tuhan mengingatkan kita hari ini. Kita harus berkomitmen untuk mengikuti perintah Tuhan. Apapun pergumulan, apapun masalahnya. Mengikuti dalam arti bukan hanya rutinitas, tetapi mempercaya kuasa Tuhan itu menolong kita. Mempercaya kuasa Tuhan itu hadir setiap hari dalam kehidupan kita. Singkirkan pikiran-pikiran yang membuat kita tidak menghilangkan damai sejahtera Tuhan. Kita percaya kepada Tuhan. Ingat, iblis tidak ingin senang melihat anak Tuhan itu setiap hari memuliakan Tuhan. Ini pekerjaan iblis. Dia menggeserkan, bahkan mengintimidasi kita dengan apa? Oh, dengan kata-kata, dengan kehidupan. Mungkin orang-orang di sekitar kita yang mengecewakan kita. Pikiran itu diintimidasi dengan pikiran kita, sehingga kita kehilangan kesempatan bersekutu dengan Tuhan. Ingat, Tuhan punya kuasa lebih besar. Jika engkau sungguh-sungguh berkomitmen melakukan firman Tuhan. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan.
Mujizat Tuhan tidak akan terjadi dalam keluarga, pelayanan, pekerjaan kita setiap hari jika kita tidak berkomitmen untuk mengikuti perintahnya. Jangan bermimpi. Sekali lagi, jangan engkau berharap ada mujizat, ada tiang awan, ada tiang api selalu menyertai dan melingkupi kita sepanjang hari. Pertolongan itu selalu tepat waktu bagi kita setiap hari. Jika kita tidak berkomitmen untuk sungguh-sungguh dengan Tuhan hari ini. Bagaimana dengan kita selama ini, saudara? Ini mau penghujung tahun. Saya katakan, menjadi orang Kristen pemenang itu tidak gampang. Tetapi bersama dengan Tuhan kita mampu menjadi orang Kristen pemenang. Hari ini pertolongan itu Allah kepada kita itu pasti. Dengan cara Allah. Dengan kuasa Allah hari ini pasti bagi kita. Karena itu mulailah belajar seperti Yosua. Katakan, kuduskanlah dirimu hari ini. Dan lihat besok. Ada kuasa Tuhan, ada mujizat Tuhan. Terjadi dalam keluarga kita. Terjadi dalam pelayanan kita. Mujizat Tuhan terjadi dalam segala pekerjaan kita. Dimanapun kita ada tiang awan, ada tiang apinya Tuhan. Selalu memberikan pertolongan, perlindungan bagi saya dan saudara. Mulai hari ini sampai seterusnya, Allah selalu ada bersama dengan kita. Haleluya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur karena kami sudah merenungkan firman ini. Hamba berhenti dalam berkata-kata untuk menyampaikan firman Tuhan ini. Tapi kuasa firman-Mu tidak berhenti bagi kami. Kuasa firman-Mu, tiang awan dan tiang api selalu bagi kami. Karena itu Tuhan buat kami sanggup untuk hidup kudus setiap hari di hadapan Tuhan. Berusaha mempertahankan hubungan baik dengan Tuhan. Dengan mempertahankan hubungan baik dengan Tuhan, kami juga mampu memiliki kualitas hidup dengan sesama kami. Kami juga berusaha berkomitmen untuk memberi keputusan hari ini. Kami mau berkomitmen untuk melakukan, menuruti segala perintah dan firman-Mu. Sehingga dengan itu kami melihat bahwa Tuhan sanggup menolong kami dalam pergumulan, dalam masa-masa yang kami jalani. Tuhan, terima kasih jika Tuhan mengizinkan kami memberikan padang gurun bagi kami hari ini dalam masa-masa pandemik ini. Mungkin pergumulan padang gurun kami ada pergumulan keluarga kami, masalah di tengah-tengah keluarga kami, masalah dalam pekerjaan kami, masalah dalam yang kami orang-orang di sekitar kami. Itulah padang gurun yang Tuhan berikan bagi kami. Tapi kami percaya ada tangan Tuhan di sana, ada kuasa Tuhan yang melindungi kami. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu hari ini yang memberkati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur berdoa. Haleluya, haleluya. Amin.